6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tercela. Sekali lagi, hendaknya jangan sekali-kali. Yang lainnya insya Allah semuanya sudah siap, terus beberapa sudah dilakukan uji petik juga oleh bersama KSOP. Selamat pagi dari kawasan Limbawolyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Wali Kota Bau-Bau Hamsina Bolu ingatkan para pejabat dan ASN Pemkot Bau-Bau untuk menghindari praktik korupsi, tindakan tercela, penyelewengan, dan penyalahgunaan jabatan. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru dengan menyiapkan sebanyak 13 kapal untuk melayani penumpang. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 3 Desember 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Wakil Wali Kota Bau-Bau Hamsina Bolu ingatkan para pejabat dan ASN Pemkot Bau-Bau untuk menghindari praktik korupsi, tindakan tercela, penyelewengan, dan penyalahgunaan jabatan. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Tidak ada alasan seperti yang sering kita dengar pada kasus-kasus gratifikasi bahwa saya tidak tahu atau saya sudah simpan saja. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi atau good governance. Hal itu diwujudkan dengan dilakukannya penandatanganan berita acara pertemuan dan penyampaian program audit intern dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkup Pemkot Bau-Bau pada Selasa siang. Wakil Wali Kota Bau-Bau Audy Hamsina Bolu dengan tegas mengingatkan para kepala OPD, camat, dan direktur serta lurah agar bekerja secara profesional, berintegritas, melaksanakan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat. Ia mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan tercela, penyelewengan, dan penyalahgunaan jabatan. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tercela. Sekali lagi, hendaknya jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tercela. Jangan melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. Hindari gratifikasi terlarang ilegal karena merupakan akar dari korupsi. Sekali lagi, gratifikasi yang kecil-kecil pun jika kita membiasakan, dia akan menjadi besar dan menjadi akar dari tindakan korupsi. Hamsina menegaskan komitmen anti korupsi ini harus ditegakkan bersama sehingga perjalanan pemerintah Kota Bau-Bau menuju good governance dapat berjalan mulus. Ia juga menegaskan bagi pejabat daerah dan ASN yang mendapat atau menerima gratifikasi yang masuk kategori dilarang dapat dilaporkan melalui unit pengendalian gratifikasi atau UPG yang bertempat di Inspektorat Daerah Kota Bau-Bau. Tidak ada alasan seperti yang sering kita dengar pada kasus-kasus gratifikasi bahwa saya tidak tahu atau saya sudah simpan saja karena saya tidak tahu saya mau simpan di mana. Inspektorat ada di belakang kita, sangat mudah dijangkau. Jika terjadi, maka segera hubungi UPG, unit yang ada di Inspektorat untuk pengembaliannya mengikuti aturan yang berlaku. Hadirin yang hormati, di akhir pernyataannya, Hamsina mengajak seluruh ASN Pemkot Bau-Bau untuk berkomitmen menolak gratifikasi ilegal serta menjadi agen perubahan dalam memberantas korupsi mulai dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, dan di lingkungan kerja, sekaligus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Bupati Buton Utara Afirudin Matara bersama Wakil Bupati Rahman meninjau lokasi pekerjaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau
KNMP di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu pada Selasa pagi. Kunjungan tersebut untuk memantau langsung pekerjaan pembangunan KNMP sekaligus juga memastikan progres pengerjaan dari pihak pengelola proyek berjalan tepat waktu. Sejauh ini pembangunannya sudah mencapai progres 45% dan dalam perencanaannya pada minggu pertama di bulan Desember ini ditargetkan pekerjaannya ini akan mencapai 56% dengan harapan selesai pada akhir tahun 2025. Di hadapan Bupati Butur, pihak pekerja proyek menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 30 hari ke depan pekerjaan bisa selesai karena tenaga pekerja proyek sudah ditambah hingga mencapai lebih dari 100 orang. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru dengan menyiapkan sebanyak 13 kapal untuk melayani penumpang. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Yang lainnya insya Allah semuanya sudah siap, terus beberapa sudah dilakukan uji petik juga oleh bersama KSOP. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru. Pelayanan penyeberangan di Sulawesi Tenggara dijamin berjalan dengan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terbaik. Manajemen ASDP Bau-Bau telah melakukan beragam persiapan demi menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan selama periode Nataru. Fokus utama persiapan meliputi kesiapan armada, peningkatan fasilitas, dan koordinasi dengan pihak terkait. General Manager SDP Cabang Bau-Bau Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, dari total 14 kapal yang beroperasi di wilayah Cabang Bau-Bau, 13 kapal dipastikan siap beroperasi di lintasannya masing-masing. Hanya KMP Tongkol yang masih dalam proses rehabilitasi di Galangan pasca insiden kandas beberapa waktu lalu. Pada prinsipnya kami sudah menyiapkan semua armada, semuanya siap kecuali satu ya, Tongkol karena masih butuh waktu Pak. Yang lainnya insya Allah semuanya sudah siap, terus beberapa sudah dilakukan uji petik juga oleh bersama KSOP. Pada prinsipnya kita semua siap Pak untuk kelancaran Nataru nanti. Menghadapi tantangan cuaca di musim hujan, ASDP Bau-Bau memperketat langkah strategis. Ini termasuk kolaborasi intensif dengan BMKG untuk mendapatkan informasi cuaca terkini dan mempercepat pengambilan keputusan operasional. Zulifan mengatakan jadwal keberangkatan akan disesuaikan untuk menghindari penumpukan dan mengantisipasi kondisi cuaca buruk mendadak. ASDP juga mengimbau pengguna jasa untuk aktif memantau informasi cuaca dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan. Selain itu, pemeriksaan berkala terhadap fasilitas kapal terus dilakukan, diiringi penegakan protokol kesehatan bagi kru dan pengguna jasa. Koordinasi erat juga dijalin dengan instansi pelabuhan serta aparat keamanan. Zulifan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan memastikan seluruh operasional berjalan lancar, aman, dan nyaman. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Wakil Wali Kota Bau-Bau Hamsina Bolu memberikan apresiasi kepada Dekranasda Kota Bau-Bau atas komitmennya dalam memajukan industri kerajinan daerah saat membuka Rakerda, Dekranasda dan pelatihan penenun pemula tahun 2025 pada Selasa pagi. Ia menegaskan bahwa industri kerajinan memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pelestari budaya dan identitas bangsa, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Menurut Wawali, UMKM kerajinan merupakan tulang punggung dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Untuk itu pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen terus mendukung Dekranasda agar semakin kreatif dan inovatif dalam pembinaan, pelatihan, serta pemasaran produk unggulan daerah. Pemkot juga mendorong peningkatan kualitas, perluasan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital
untuk mempromosikan kerajinan di tingkat nasional maupun internasional. Hamsina Bolu juga berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi para perajin untuk meningkatkan keterampilan dan semangat berwirausaha, sekaligus juga memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam upaya pemberdayaan perajin. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Wali Kota Bau-Bau Hamsina Bolu ingatkan para pejabat dan ASN Pemkot Bau-Bau untuk menghindari praktik korupsi, tindak tercela, penyelewengan, dan penyalahgunaan jabatan. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru dengan menyiapkan sebanyak 13 kapal untuk melayani penumpang. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wawdi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.